Polemik mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus bergulir. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo buka suara terkait penanganan laporan dugaan ijazah palsu yang diadukan ke Bareskrim Polri. Kapolri memastikan seluruh proses hukum terus berjalan. Perkembangannya diikuti saja. Yang jelas proses berjalan. Terima kasih. Sebelumnya polisi memeriksa Roy Suryo terkait laporan yang dilayangkan Jokowi ke Polda Metro Jaya pada 30 April lalu. Saat itu Jokowi melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah buntut tudingan ijazah palsu. Roy Suryo mengingatkan agar pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak sembarangan digunakan dalam kasus ini. Barang buktinya itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Polisi juga memeriksa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa dalam kasus yang sama. Ia menyebut pertanyaan yang diajukan lebih banyak menyasar pada hal-hal yang tidak relevan dan tidak menyentuh inti dari dugaan peristiwa hukum yang tertera dalam dokumen resmi. Tetapi setelah masuk kepada pertanyaan yang saya kira itu ada kaitannya dengan peristiwa yang disebutkan di dalam surat ini, ternyata dari nomor kesekian sampai terakhir itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di tanggal 26 Maret 2025. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu lari semua dari tanggal tersebut. Ya. Polisi menyatakan telah memeriksa 24 orang sebagai saksi dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik Joko Widodo tersebut. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, polisi meminta klarifikasi kader PSI Dian Sandi Utama terkait dengan unggahan foto ijazah Jokowi di akun X miliknya pada 1 April lalu. Dia pun dipolisikan atas dugaan menyebarkan dokumen milik orang lain tanpa izin, saudara. Apa saja hasil klarifikasi dari hal ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juga juru kamera Riki Sultani. Selamat petang, Asri. Apa saja yang disampaikan oleh kader PSI terkait dengan pemeriksaannya di Polda hari ini? Ya, sebelum ke sana saya ingin menegaskan dulu ya, dan saudara, bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap Dian Sandi Utama di Polda Metro Jaya hari ini adalah berkaitan dengan laporan yang dilayangkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di tanggal 30 April 2025. Jadi ia dipanggil karena namanya ini sempat disebut oleh beberapa saksi yang telah diperiksa sebelumnya di Subdit Kamnek Polda Metro Jaya. Tadi setelah 5 jam pemeriksaan, Dian Sandi mengaku dihujani 25 pertanyaan. Pertama, ia didalami dan digali oleh penyidik terkait dengan apa hubungannya dan juga kedekatan ia dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kemudian ia juga dimintai klarifikasi terkait dengan unggahan atau postingannya di X. Ada 2 postingan atau 2 unggahan. Pertama di tanggal 31 Maret 2025. Ini merupakan utas ataupun juga tweet yang saling berhubungan, yang mana ini menjelaskan bagaimana hubungan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dengan teman kuliahnya Andi Pramaria, kemudian juga apa yang ia ketahui tentang ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kemudian postingan kedua ini adalah unggahan berupa foto yang ia unggah di sosial media X yang ia klaim sebagai foto ijazah asli Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Nah, ia menyebutkan dan mengklarifikasi bahwa foto tersebut bukan foto yang ia tangkap secara langsung dengan kameranya sendiri, melainkan salinan atau foto yang ia dapatkan dari pihak-pihak lain, begitu dari temannya. Kemudian ia juga diklarifikasi terkait dengan apa motifnya mengunggah atau memposting terkait dengan ijazah asli Jokowi. Nah, tadi Dian Sandi menyebutkan dan menjelaskan bahwa motifnya ataupun juga kenapa ia sampai memposting dan membela ini murni karena keinginannya sendiri, karena ia merupakan pendukung Jokowi dan juga tidak terima Jokowi disebut-sebut memiliki ijazah palsu begitu. Nah, selain itu tadi juga penyidik
menurut Dian Sandi meminta beberapa bukti dan juga dokumen-dokumen, namun karena tadi belum sempat menyerahkan secara keseluruhan, besok Dian Sandi Utama rencananya akan mendatangi Polda Metro Jaya kembali, namun bukan soal pemeriksaan ataupun juga klarifikasi, tapi hanya melengkapi bukti-bukti dan dokumen yang diminta oleh penyidik Subdit Kamnek Polda Metro Jaya. Sementara demikian, Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Astri Gurnawan dan juga juru kamera Riki Sultani atas informasinya dari Polda Metro Jaya.